Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Egidia dari Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah, yaitu bimbingan konseling. Baik, langsung saja. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan adalah membawa atau mengarahkan seseorang yang lebih baik atau penilaian yang lebih baik di masa depan. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara untuk mengatasi masalah klien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling ini adalah proses mengarahkan seseorang atau individu ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh seorang ahli yang biasa kita sebut dengan konselor. Selanjutnya, prinsip bimbingan konseling. Prinsip umum. Prinsip umum yaitu bimbingan yang berpusat pada individu yang dibimbingnya, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Maksudnya di sini prinsip umum bimbingan konseling itu bersifat umum. Bersifat umum baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa, intinya bersifat umum, bermasalah ataupun tidak bermasalah. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus terbagi menjadi 4 poin, yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu bagaimana perkembangan dan kehidupan secara lebih nyata dan langsung dari sikap atau tingkah laku yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Karena yang kita ketahui bahwa peserta didik adalah siswa sendiri yang dimana masih sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan ataupun pergaulannya. Poin yang kedua yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Maksudnya yaitu dalam pelaksanaan program pendidikan bimbingan konseling, konselor itu perlu mengadakan kerjasama dari pihak-pihak lembaga ataupun di luar lembaga. Contohnya yang di sini tujuan pada yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yaitu contohnya sekolah, universitas dan lain sebagainya. Yang poin ketiga yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Maksudnya yaitu bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu yang terhadap penyesuaian, contohnya penyesuaian dirinya di rumah. Poin keempat yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan perorganisasian. Maksudnya yaitu bagaimana bimbingan konseling ini dilaksanakan secara sistematis yang kebutuhan siswa yang ada di sekolah yang berkaitan dengan perorganisasian seperti organisasi-organisasi yang ada di sekolah siswa tersebut. Karena biasanya siswa tersebut pasti mengikuti suatu ekstrakurikuler yang biasa kita sebut organisasi, pasti di dalamnya terdapat banyak masalah atau perbedaan pendapat teman. Nah, itu biasa yang menimbulkan masalah-masalah terhadap siswa. Jadi, ada prinsip khusus yang memang berkaitan dengan perorganisasian. Selanjutnya yaitu peran guru bimbingan konseling. Yang pertama, 1. Membantu mengarahkan peserta didik untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu menjadi insan yang mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memfasilitasi perkembangan potensinya yang meliputi aspek kepribadian, sosial, pembelajaran, dan karir. Ya. Selanjutnya itu sasaran dalam bimbingan konseling. Bagaimana sasaran dalam bimbingan konseling? Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan, dalam arti mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu atau siswa.
Jadi artinya mengembangkan apa yang pada diri tiap-tiap individu atau siswa secara optimal agar masing-masing individu dapat berkembang sebesar-besarnya, berguna yang dapat berguna bagi dirinya, lingkungannya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada umumnya, konselor juga memiliki sasaran, yaitu tidak hanya siswa yang bermasalah, tetapi siswa yang ingin bercerita apapun tentang masalah-masalahnya, entah itu tentang karir, tentang pertemanannya, tentang pendidikannya bagaimana. Jadi semua siswa berhak untuk bercerita tentang apapun itu yang ingin ia ceritakan di bimbingan konseling, karena konselor itu sangat ramah dan terbuka, teman-teman. Begitu. Selanjutnya, beberapa kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Bimbingan dan konseling ini tidak disamakan dengan pendidikan, tetapi juga tidak dipisahkan sama sekali dari pendidikan, karena bimbingan dan konseling ini dan pendidikan itu selalu berkaitan begitu, teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan, tetapi juga tidak bisa dipisahkan. Next, yaitu konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Ini banyak yang diasumsi siswa bahwa konselor itu dianggap sebagai polisi sekolah, yaitu mengejar anak nakal ataupun hanya mencukur-cukur rambut siswa yang panjang. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, jadi banyak sekali asumsi teman-teman, asumsi siswa-siswa yang ada di sekolah, yaitu bahwa konselor itu adalah polisi sekolah. Kita masuk di ruangan itu karena dia bermasalah. Banyak yang berasumsi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat. Ini juga banyak yang berasumsi seperti itu, bahwa bimbingan dan konseling hanya memberikan nasihat. Itu sama sekali tidak, teman-teman. Jadi bimbingan dan konseling itu, konselor itu tidak hanya memberikan nasihat, tidak hanya memberikan saran untuk kita, tidak seperti itu. Jadi konselor itu juga dapat mendengarkan apa yang kita ingin bicarakan, begitu. Karena tidak semua itu klien atau individu ingin meminta saran kepada konselor. Terkadang siswa tersebut juga hanya ingin didengarkan, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental, waktu keadaan tertentu dan terjadwalkan. Jadi biasanya bimbingan konseling itu sering dibatasi karena hanya menangani masalah-masalah tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bimbingan konseling itu tidak hanya menyelesaikan masalah saja, dan bimbingan dan konseling itu sering dibatasi waktu atau keadaan tertentu atau terjadwalkan. Selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. Jadi ini bukan hanya klien-klien tertentu saja, siapapun itu juga bisa, tetapi tergantung lagi dari lembaga di mana, seperti di sekolah ataupun bagaimana di luar lembaga. Itu bukan hanya klien-klien tertentu saja. Tidak kelihatan, teman-teman, ya. Jadi sebentar, baik saya ulangi karena tadi tulisannya tidak terbaca di bagian sini. Jadi mulai kita lanjut. Bimbingan dan konseling melayani orang sakit dan atau kurang normal. Jadi ini juga banyak yang beranggapan bahwa konselor itu hanya melayani orang sakit. Ini sangat fatal, ya, teman-teman. Maksudnya ini sangat tidak masuk ke dalam bimbingan konseling, karena kita bukan dokter, kita tidak melayani orang sakit, kita ataupun kurang normal, karena memang kita tahu bahwa pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai masalah, dan
kita hanya bisa dibilang tempat cerita, cerita berbagai masalah mereka, tempat mereka curhat. Jadi bimbingan dan konseling itu sama sekali tidak melayani orang sakit atau kurang normal, teman-teman. Tidak seperti itu ya. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling. Satu yaitu fungsi pemahaman. Jadi fungsi pemahaman ini bagaimana individu ini memahami fungsi dirinya sendiri, masalah yang dia hadapi, ataupun lingkungan yang lebih luas lagi. Selanjutnya itu fungsi pencegahan. Jadi bagaimana cara kita itu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Contohnya pada program orientasi seperti memberikan informasi-informasi cara belajar, hubungan bagaimana dia berhubungan sosial dengan kelompoknya ataupun lingkungannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Jadi fungsi pengentasan ini yaitu bimbingan dan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh individu. Mungkin tidak bagaimana masalahnya selesai, walaupun karena itu juga terkadang bergantung pada individu itu sendiri, tetapi bagaimana konselor ini berfungsi dan berusaha untuk menyelesaikan memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh individu. Selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi maksudnya layanan bimbingan dan konseling ini yang diberikan dapat membantu para siswa atau individu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Baik, ini ada kuis yang perlu teman-teman jawab. Kuisnya nanti link kuis ini juga akan ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi kalian bisa mengisi kuis tersebut, bagaimana sejauh apa pemahaman teman-teman sekalian. Okay, finish for your attention, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Insya Allah saya akan jawab, dan jangan lupa untuk mengisi link kuisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.